perempuan yang mempunyai rasa kekhawatiran di dalam hidupnya. Nanda, anak perempuan, pendiam, pemalu yang sekarang menduduki bangku SMA negeri di Jakarta. Ia memiliki tubuh gendut, hal ini membuat ia selalu merasa takut beradaptasi di lingkungannya. Ia takut diejek oleh teman-temannya, ia selalu menginginkan tubuh layaknya idol kesukaannya. Ia juga selalu iri dengan anak seusianya yang memiliki badan kurus dan ramping. Di matanya, mereka selalu cantik dan disukai oleh siapapun. Tidak seperti dirinya, hanya memiliki 2 teman dan ia merasa bahwa tidak ada orang lain yang ingin berteman dengannya. Jam menunjukkan pukul 5 pagi, Nanda pun beranjak dari tempat tidur kesayangannya dan bergegas untuk mempersiapkan dirinya ke sekolah. Ia tidak lupa untuk sarapan pagi. Setibanya ia di ruang makan, hanya melihat sosok wanita yang ia kenal dan sangat sibuk, namun masih sempat untuk membuatkannya makanan. Sosok itu ialah mamanya. Selamat pagi, Mak. Sarapan apa nih, Mak? Ada nasi dulu sama gorengan. Oh iya, sapu kamu ada di situ ya. Nanti jangan lupa dibawa. Buat makan siangnya kamu beli sendiri. Mama berangkat dulu ya. Iya, Dah, Mak. sayang. Sarapan lagi sendiri. Nah, Ada apa, Mak? ini loh HP mama ketinggalan. Yaudah Oh, kamu iya. semangat ya. Mama kerja dulu. Dah. Ya, gitu, Mak. Selesainya Nanda sarapan, Nanda memesan dan menuju ojek online, datang dan langsung bergegas pergi ke sekolah. Namun, sayangnya kondisi jalanan yang super padat membuat ia hampir terlambat di sekolah. Tibanya Nanda di sekolah, ia langsung berjalan memasuki gerbang sekolah dengan terburu-buru. Lagi-lagi nasib buruk menghampirinya. Ia tidak sengaja bertabrakan dengan 3 perempuan yang terlihat eksis yang dikenal sebagai geng Ladybugs. Ladybugs merupakan sebuah geng di SMA Garuda yang dianggotakan oleh 3 perempuan cantik dan sangat eksis. Penampilan mereka sangat membuat semua orang melihatnya terpukau. Lena merupakan ketua geng sekaligus anak dari wakil kepala sekolah di SMA Garuda dan ditemani oleh 2 temannya bernama Gina dan Tias. Hey, nama gue Lena, gue anak SMA Garuda. Dan ini adalah tahun pertama gue di SMA ini. Dan ya, gue selalu menjadi pusat perhatian. Karena apa? Karena penampilan gue. Oh iya, gue menjadi pusat perhatian itu semenjak duduk di bangku SMP. Oh iya, kenalkan, ini temanku namanya Gina. Dia terlihat jutek sekali bukan? Mata yang tajam, jarang berbicara, dan jarang banget tersenyum. Tapi jangan salah loh, dia punya kelemahan, yaitu dia takut kucing dan takut ketinggian. Nah, kalau ini Tias, berbeda dengan Gina, ia sangat suka kucing. Tapi sayang, kesabarannya setipis tisu dibagi 2. Kalau kalian senggol, hati-hati aja deh kena teriakan dia. Ah udah, capek. Bye. Di saat bersamaan, tidak sengaja geng Ladybugs bertemu dengan Nanda, dan Nanda bertabrakan dengan Lena. Oh, damn. Cewek gendut kalau jalan lihat-lihat dong. Sini lo jangan kabur. Udah nggak usah. Udah tenang. Nanti kita cari tahu dia dari kelas mana. Sesampainya Nanda di kelas, Nanda langsung memperkenalkan diri di depan teman-teman dan gurunya. Selamat pagi semuanya. Hari ini kalian kedatangan murid baru. Tolong kerjasamanya dan semoga kalian bisa beradaptasi dengan teman baru kalian. Silakan perkenalkan diri. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Ananda Eka Nurahmasari. Biasa dipanggil Nanda. Salam kenal semuanya. Oke, kamu boleh duduk. Silakan duduk di samping bangku Muti ya. Baik, Bu. Tak disangka Lena dan teman-temannya terkejut. Ternyata cewek yang dia tabrak satu kelas dengannya. Demi apa kita suka sama si gendut itu? Wah, gak bisa dibiarin nih. Kita bakal tiap hari ketemu dia terus. Ih, gue gelai banget bakalan sekelas sama si gendut culun itu. Setelah mendapatkan kursinya, Nanda hanya bisa bergumam karena ia belum mengenal satupun teman di kelasnya. Namun saat sedang terdiam, dari belakang ada yang menepuk punggungnya. Untung nggak keluar. Halo, gue Putih. Halo, gue Nanda. Ayo kenalin, ini Miftah. Halo. Halo Nanda. Bentar tadi kayaknya kita nggak sengaja lihat lu tabrakan di luar kelas sama geng Ladybugs. Lo nggak apa-apa kan? Oh, gue nggak apa-apa. Oh, mereka namanya Ladybugs ya? Emang mereka siapa sih? Jadi gini
3 orang. Ketuanya itu Lena. Nah, terus 2 anggota lainnya itu namanya Gina sama Tias. Nah, kita tuh di sini jangan cari gara-gara deh sama mereka, ribet. Oh gitu ya. Pembicaraan mereka lanjut sampai bel tanda masuk berbunyi hingga waktu pembelajaran dimulai. Suasana kelas nampak tenang selama pembelajaran berlangsung. Seluruh siswa-siswa SMA Garuda kelas menuju kantin saat bel istirahat berbunyi. Saatnya istirahat. Nanda, mesti kalian mau jajan apa? Belum tahu nih, bingung. Nanti lihat yang ada di kantin aja. Yaudah yuk, mending kita cari tempat buat makan. Ayo keburu tempatnya habis. Yuk. Setelah Nanda dan teman-temannya mendapatkan tempat duduk, mereka bergantian untuk membeli jajan. Nanda yang sudah membeli makanan langsung menempati bangku sendirian, sedangkan Miftah dan Muti masih mengantri makanan. Gendut ketemu lagi. Pantesan aja lu gendut, orang makannya banyak banget OMG. Iya, kayak gampang kasih tahun aja, mana banyak banget lagi makanannya. Hati-hati nanti kursinya jatuh tuh. Udah yuk, pergi yuk. Nanda pun menangis dan pergi ke kelas menahan malu karena ejekan dari Ladybugs, sementara Muti dan Miftah baru selesai mencari jajanan di kantin. Lalu ia menghampiri Nanda. Nanda, I'm coming. Loh, Mut, si Nanda kemana? Kok nggak ada ya? Tadi kan di sini. Apa jangan-jangan dari kelas ya? Ayo kita samperin. Yuk. Akhirnya Miftah dan Muti menemui Nanda yang ternyata benar ada di kelas, yang sedang menutupi wajahnya di meja. Lalu Nanda bercerita kepada Muti dan Miftah apa yang telah terjadi. Muti yang tidak tahan dengan kelakuan mereka langsung menghampiri Ladybugs. Nan? Kenapa? Aku diganggu sama Ladybugs nih, Kati. Ngapain? Diledekin, kan aku malu. Maksud kalian tuh apa sih gangguin si Nanda? What? Lu nanya ke gue? Oke, gue jelasin ya. Gue tuh gak suka dia karena dia gendut, terus gitu makanya berisik lagi. Dan satu lagi, dia tuh culun. Emang kalian tuh gak capek apa? Gangguin orang berdasarkan fisik doang. Kalian tahu nggak? Itu bisa merusak mentalnya dia atau enggak? Gak usah bawa mental deh, tahu apa lu? Emang gitu kan faktanya. Nah, habis pikir deh, kalian tuh gak sadar-sadar ya sama perbuatan kalian. Terutama kamu, jangan mentang-mentang bapak kamu wakil kepala sekolah di sini, jadi bisa seenaknya. Masih ikut campur kalian tuh. Kericuhan mereka semakin ramai. Banyak dari mereka yang mendukung geng Ladybugs, tapi ada juga yang kasihan dengan Nanda si anak baru ini. Hingga akhirnya ada yang memanggil guru BK untuk memisahkan pertengkaran mereka. Gak usah mikir lah. Apa sih yang Ada apa yang jadi ribut-ribut? Saya dapat laporan dari siswa kalau sini buat kericuhan. Siapa yang buat onar? Nih Bu, tiba-tiba temennya gendut datang-datang ngedobrak meja. Heh, Gua gak akan mulai kalau kalian gak duluan yang mulai. Sudah, kalian semua berenam ikut saya ke ruang BK. Nggak ada tapi-tapi sekarang juga. Baik Bu. Coba satu orang ceritakan kepada saya kenapa kericuhan tadi bisa terjadi di kelas kalian. Jadi gini Bu, pas saya di kelas, saya ngeliat Nanda nangis. Nah, pas saya tanya ke Nanda sebabnya apa, katanya dia digangguin sama mereka bertiga pas dia lagi makan di kantin. Apa benar seperti itu, Lena? Iya Bu, niatnya kita tuh cuma bercanda, tapi nandanya aja Bu yang berbahaya kan? Tapi bercandanya mereka kelewatan Bu. Sudah, saya ingin bertanya langsung pada Nanda. Apa benar seperti itu, Nanda? Tidak apa-apa, ayo bicara, ada ibu di sini. Iya Bu, mereka ngeliat saya saat makan di kantin. Baik, sudah jelaskan semuanya karena ulah kalian bertiga. Cepat minta maaf sama Nanda. Ya udah, saya selaku perwakilan dari teman-teman ingin meminta maaf ya. Maaf ya Nanda. Iya Bu, nggak boleh. Oh iya, satu lagi. Saya akan menghukum kalian bertiga. Tolong bersihkan toilet lantai 3 karena saya lihat itu semuanya kotor. Tapi Bu, Nggak ada tapi-tapian. Cepat kerjakan, nanti siang saya akan pantau. Sial banget hari ini. Oh ya Nanda, saya akan telepon mama kamu ya supaya jemput kamu di sini. Baik Bu.
Halo, assalamualaikum. Apa benar ini ibunya Nanda? Iya benar, ada apa ya Bu? Jadi begini Bu, tadi saya mendapatkan kericuhan di kelas Nanda dan ternyata Nanda ini sedang diejek sama teman-temannya. Saya rasa ibu harus jemput Nanda supaya pikirannya itu tidak merenung. Ya Allah, oh baik Ibu, nanti siang akan saya jemput ya Bu, nadanya. Terima kasih atas infonya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu menunjukkan waktunya bel berbunyi pulang sekolah. Geng Ladybugs nampaknya memasang raut wajah yang kesal akan hukuman yang diberikan oleh guru BK yang mengharuskan mereka membersihkan toilet di lantai 3. Ih, jijik banget sih bersihin ini ya. Iya, bau banget, kena muntah, Ya udah, cepet-cepetan. Situ sih biar cepet pulangnya. Awas aja mesin ada, lihat aja nanti. Geng Ladybugs sudah selesai dengan hukumannya. Lalu ia ingin menghampiri Nanda, namun Nanda sudah pulang tadi dijemput oleh mamahnya, yang akhirnya mereka tidak jadi bertemu dengan Nanda. Di lain sisi, Nanda dan mamanya ini sudah sampai ke rumah. Lalu mama Nanda memastikan keadaan Nanda apakah baik-baik saja. Nah, tadi kamu kenapa? Sini cerita sama mama. Apa jadi gendut itu dilarang ya, Ma? Kenapa kok teman-teman aku mengejek aku karena aku gendut? Enggak masalah dong. Jadi yang berbeda sendiri itu nggak masalah dan nggak salah. Kamu tahu nggak, gendut itu tandanya bahagia loh. Mungkin mereka nggak tahu. Oh gitu ya, Ma? Nah, itu dong. Mama udah senyum. Jadi ya, jangan sedih lagi. Oke deh, Ma. Janji aku nggak sedih lagi. Keesokan harinya, saat bel istirahat, Nanda sedang membuka TikTok, kemudian muncullah video sang influencer modis yang mempromosikan teh penurun berat badan. Terlintas dari pikirannya, ia berniat ingin membeli produk tersebut agar bisa langsing dan tidak diejek oleh teman-teman sekolahnya. Wih, apa nih, rame banget yang nonton live-nya. Coba lihat, kepo deh. Ayo kakak, ini yang baru join di tap-tap layarnya kak, ini ya sisa 3 menit lagi kak, ini mau udahan nih kak. Ayo, yang siapa ini? Yang lagi join ya, silakan. Oh, ternyata ini promosi produk teh pelangsing. Menarik juga nih. Coba aku tanya di komen. Ya ada yang nanya lagi nih kak, dari Nanda Imut 123. Kak katanya, kira-kira produknya bisa nurunin berat badan berapa lama ya kak ya? Terus ada efek sampingnya nggak ya? Oke kak Nanda, saya jawab ya kak pertanyaannya. Ini produknya bisa kak menuruni berat badan 10 kilo dalam 1 bulan ya. Kakak lihat badan saya. Lihat badan saya langsing dan kesep ya kak ya. Saya juga memakai produk ini dalam 1 bulan kak. Ini bagus kak buat kesehatan ya kak. Terus kakak tadi nanya untuk efek sampingnya ada nggak ya? Kak, produk kita ini teh ini kak, kita udah BPOM ya kak. Ya udah uji klinis ya kak ya. Nggak ada kandungan minyak babinya kak, sama sekali tidak ada kak. Tenang aja kak. Nah, mumpung lagi voucher nih kak, kakak bisa langsung cek out keranjang kuning ya kak ya. Nih diklaim dulu dan di tap-tap layarnya ya kak ya. Ini dan kakak kalau belum follow saya nih kak, ada diskon tambahan nih kak nih kak. Nih kakak belum follow saya nih, ketahuan nih kak ya. Coba di follow dulu ya kak ya, biar dapat tambahan diskonnya kak ya. Ya kalau misalkan kakak tertarik untuk beli belanja di online, kakak bisa kunjungin langsung nih ya kak ya, di cekot keranjang kuning ya kak. Karena 3 menit lagi saya udah mau berakhir nih kak ya. Nah kalau misalkan kakak kejauhan kak, atau kakak maunya offline atau ongkirnya kemahalan kak, bisa kakak langsung visit ke offline store kami di Mochi Jayanti ya kak ya. Udah sekian, terima kasih kak. Ih, mantep betul nih produk. Kalau aku minumnya 2 bulan, berarti aku bisa langsing dan ngalahin tuh si Geng Ladybugs itu. Nanda pun memberi unjuk live TikTok influencer ini dan meminta saran kepada Muti dan Miftah. Guys, lihat deh nih, ada promosi teh pelangsing. Gue tertarik banget nih sama produk, tapi gue mau yakinin dengan cara gue mau ke offline store-nya dulu biar gue yakin banget gitu. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih ya, gue pengen beli karena produknya itu kurang meyakinkan. Tapi kalau lo tertarik, ya udah ntar gue sama Muti temenin deh ke sana. Oke, nanti ya pulang sekolah. Oke. Bel pulang sekolah berbunyi, Nanda, Miftah, dan Muti akhirnya langsung bergegas untuk berangkat ke mall sesuai dengan tujuan mereka mengantarkan Nanda membeli obat diet yang mereka lihat di live TikTok tadi. Lu yakin jadi mau beli suplemen teh itu? Gak mau coba tanya ke nyokap lu dulu? Iya Nan, bener kata Muti. Mending lu tanya nyokap dulu deh. Nggak usah, gue udah yakin. Gue udah capek deh. Karena dibully sama Geng Ladybugs itu.
Masalah mama tenang aja, ntar gue jelasin sama dia. Datang seorang sales produk teh menghampiri Nanda lalu menawarkan produknya kepada pelanggan. Ya, selamat datang. Ada yang saya bisa bantu? Mbak, saya lagi cari obat pelangsing yang efektif Untuk usia berapa? buat remaja buat saya. Usianya berapa? 17 tahun. Oke, untuk 17 tahun ya Mbak ya. Baik Mbak, saya ada Mbak salah satu obat. Mbak sebelumnya udah tahu Slim Fit Extra belum? Belum. Jadi Slim Fit Extra ini merupakan obat teh diet yang berbentuk bubuk teh pada teh celup umum lainnya, dan juga cara mengonsumsinya itu gampang sekali Mbak. Mbak juga bisa dapatkan ini mudah di outlet kami. Mbak, ini tuh udah banyak sekali testimoninya Mbak, terlebih untuk usia Mbak itu sudah bisa dikonsumsi. Banyak sekali ribuan testimoni di Instagram kami. Apakah Mbak tertarik? Ada efek sampingnya nggak sih Mbak? Kebetulan Slim Fit Extra ini dirancang memakai formulasi bahan-bahan yang bagus ya Mbak ya, seperti bahan-bahan teh pada umumnya, dan juga ini terbuat dari fungsional ya Mbak ya, bisa meningkatkan volume tubuh Mbak, sehingga Mbak dapat pembakaran lemak di dalam tubuh, meningkatkan konsumsi makan gitu Mbak, jadi merasa cepat kenyang gitu ya. Berapa lama sih Mbak itu efektifnya biar saya langsing? Untuk pemakaian rutinnya Mbak bisa melakukan dalam waktu 1 bulan apabila Mbak rutin mengonsumsinya. Namun perlu catatan, karena tubuh orang itu berbeda-beda ya Mbak ya. Namun jika Mbak merasa belum cukup untuk ideal badan seperti itu, Mbak bisa untuk meningkatkan produk yang di atasnya lagi Mbak, yang berbentuk 60 kapsul. Ada 30 kapsul dan juga 60 kapsul Mbak. Oh gitu. Saya kan pelanggan baru nih Mbak. Apakah ada diskon buat pelanggan? Untuk pelanggan baru kami ada voucher Mbak yang tertarik di outlet kami. Namun untuk pembelian banyak itu ada diskon tertentu Mbak. Misalnya Mbak membeli 3 pieces maka akan mendapatkan 1 buah free. Untuk satu botolnya berapa itu? Satu botolnya ini seharga 120.000 Mbak untuk 30 butir. Kalau untuk 60 butir ini 160.000. Baik, kalau gitu saya mau satu Mbak. Oke, Mbak bisa langsung transaksi ya di payment kami di sebelah sini. Silakan saya antar. Pada saat di rumah, Nanda duduk di sofa sambil memegang botol teh pelangsing. Lalu 2 minggu kemudian, Nanda sudah merasa ada yang salah dengan badannya. Karena ia merasa akhir-akhir ini dia selalu diare yang berlebihan, kemudian berat badan turun drastis dan tubuhnya terasa lemas. Aduh ya ampun, perut gue tuh sakit ya akhir-akhir ini. Terus tuh gue sering diare mulu sama sering haus. Kenapa ya? Dan akhir-akhir ini baju gue sering longgar. Apa gue cek berat badan gue? Hah? Turun 25 kilo? Gila. Tapi gue khawatir juga sih kalau kayak gini. Berat-berat sih turun, tapi gue sakit begini. Apa gue telepon Muti sama Mifta ya? Halo, Muti, Mifta. Iya, Kak. Dateng dong ke rumah gue lemes banget. Oke, kalau cewek ya. Ya, oke. Akhirnya Nanda menelpon Muti dan Mifta untuk meminta datang ke rumahnya. Dan setelah masuk ke kamar Nanda, dia melihat Nanda dalam keadaan lemas. Nanda, lu kenapa kok lemes banget? Kan gue udah memutuskan tuh minum teh pelangsing kemarin kita beli di store-nya. Tapi gue sekarang jadi lemes dan dehidrasi. Lu yakin gara-gara teh pelangsing itu? Di kemasannya ada nggak efek sampingnya? Sebenarnya sih gak gue perhatiin. Kalau tahu begini, kalau tahu janji-janji palsu begini, mending gue nggak beli deh dari kemarin. Cepet sih nurunin berat badan, tapi gini jadinya. Mungkin lu mau ngalamin dehidrasi kali Nan, karena teh pelangsing itu mengalami efek diuretik yang bisa bikin kadar air dalam tubuh lu berkurang. Gitu. Nah, makanya justru itu sehat itu lebih mahal daripada apapun. Apalagi ngurangin berat badan secara sehat itu butuh waktu dan perencanaan yang tepat. Gak bisa tuh main beli-beli kayak gitu secara instan aja ngarepinnya. Lu tuh harus memprioritaskan kesehatan. Mending lu coba pergi ke klinik gizi deh di sana, biar bisa konsultasi baiknya kayak apa daripada jalan pintas beli produk kayak ginian. Bener juga sih kata lu, Mu. Gue nyesel deh nyoba-nyoba produk kayak gini yang akhirnya jadi sakit.
Mending gue dengan cara yang aman, dengan konsultasi ke ahli gizi sekalian. Akhirnya Nanda pun pergi ke klinik gizi untuk berkonsultasi cara menurunkan berat badan yang aman dan sesuai agar tidak sakit lagi. Dan sesampainya di klinik gizi, Nanda pun langsung mengetuk pintu klinik tersebut. Ya, silahkan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, Kak. Silahkan duduk. Baik. Ya, Kak, ada keperluan apa ya datang ke sini? Saya ingin melakukan konsultasi gizi, Mbak. Oh, kedatangan Kakak ke sini untuk berkonsultasi gizi ya? Ya, Mbak. Oke, bisa diisi dulu ya, Kak, formulirnya. Baik. Sudah, Mbak. Sudah ya, terima kasih. Nanti saya ini serahkan ke ahli gizinya, nanti saya panggil ya, Kak, kalau misalnya sudah gilirannya. Baik. Sebentar ya, Kak, tunggu Iya. sini. Resepsionis masuk ke ruang ahli gizi untuk mengkonfirmasi sambil Nanda menunggu di ruang tunggu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, masuk. Ini Ibu ada yang ingin berkonsultasi gizi. Nah, ini formulirnya. Terima kasih ya. Ya, nanti saya panggilkan untuk kliennya ya. Atas nama Kak Ananda. Ya, Mbak. Mari saya antar, Kak. Ya, baik. Misi dulu ya, Bu. Ya, boleh. Dengan Kak Ananda ya? Iya, Mbak. Baik, sebelumnya kita lakukan pengukuran antropometri terlebih dahulu ya, dibantu oleh asisten saya. Oh iya, baik. Selamat pagi, Kak. Baik, Iya. mau ukur antropometri ya? Iya. Baik, pertama kita ukur tinggi badan terlebih dahulu ya. Boleh dilepas tangannya? Baik, kita lurus pandangan, lurus ke depan ya, Kak. Iya. Baik, yang tegap. Baik, saya catat ya, Kak, untuk Iya. tinggi badannya. Baik, terima kasih. Berikutnya kita ukur berat badan ya, Kak. Boleh naik. Pandangan ke depan ya, Kak. Tegap. Baik. Baik, terima kasih, Kak, sudah mengukur antropometri. Boleh kembali lagi ke ahli gizi. Ya, baik. Ini ya, Bu, untuk hasil pengukuran antropometrinya. Baik, terima kasih ya. Ya, saya permisi dulu ya, Bu. Ya. Baik, berdasarkan hasil pengukuran antropometri bisa disimpulkan kalau berat badan Kananda itu termasuk golongan obesitas ya, Kak. Nah, bisa diceritakan nggak keluhannya apa saja? Beberapa minggu ke belakang saya tuh mengkonsumsi teh pelangsing. Namun setelah saya mengkonsumsi malah saya menjadi suka diare dan mengalami dehidrasi. Terus tuh saya ke dokter dan akhirnya dokter menyarankan saya untuk berkonsultasi ke ahli gizi. Oh, seperti itu ya. Nah, sebelumnya kakak tahu nggak sih teh pelangsing tersebut berbahaya? Tidak, Mbak, yang saya ketahui tidak ada efek samping sama sekali. Nah, itu memang strategi marketing mereka supaya pelanggan tertarik. Jadi begini Kak, efek teh pelangsing tersebut banyak sekali efek sampingnya seperti gangguan di perut, kram perut, kembung, dan mual. Hal ini disebabkan oleh tingginya kadar kafein dan laksatif yang ada di dalam teh pelangsing tersebut. Selain itu bisa merusak ginjal dan menyebabkan kemandulan. Oh begitu ya, Kak. Oh begitu ya, Mbak. Ternyata serem juga ya efek samping dari teh pelangsing itu. Iya Mbak, nah saya mau tanya nih, kira-kira sudah berapa lama ya mengkonsumsi teh pelangsing tersebut? Saya udah 2 bulan konsumsi teh pelangsing tersebut. Oh, 2 bulan ya, cukup lama juga ya. Jadi produk teh yang kakak minum tersebut merupakan obat pencerar Kak, yang selama ini berat badan kakak turun drastis itu disebabkan air yang di dalam tubuh kakak itu keluar. Jadi yang keluar itu bukan lemak Kak. Oleh sebab itu kakak mengalami diare dan dehidrasi cukup parah. Itu pencahar ya, Bu. Saya baru tahu. Lalu selanjutnya bagaimana, Bu? Iya Kak, itu termasuk pencahar. Langkah selanjutnya sih saya akan berikan diet yang sesuai dan tepat untuk Kananda. Baik, Mbak. Jadi
Jadi Kananda harus membatasi asupan energi Kananda dengan cara mengurangi konsumsi bahan makanan sumber karbohidrat kompleks seperti nasi, roti, jagung, kentang, dan sereal. Nah, berikut saya berikan leaflet yang berisi beberapa menu yang saya sarankan. Selain itu, saya harap kakak melakukan olahraga secara teratur ya kak. Oh iya, beragam sekali ya menunya. Iya kak, menu tersebut sudah saya sesuaikan dengan kondisi kakak. Apakah bisa dipahami? Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Bisa mbak, penjelasannya sudah jelas. Baik, kalau begitu saya akhiri sesi konselingnya ya kak. Nanti 1 bulan kemudian kita ketemu lagi ya untuk melihat progresnya seperti apa. Baik, terima kasih ya mbak. Ya sama-sama, semoga cepat pulih dan dietnya berhasil ya. Terima kasih ya sudah mengunjungi klinik saya. Terima kasih kembali. Ya. Setelah Nanda berkonsultasi dengan ahli gizi yang tepat, Nanda menjadi rutin untuk menjaga kesehatan badannya dan rajin olahraga, menaati anjuran yang diberikan oleh ahli gizi, dan rajin makan makanan yang sehat. 5 bulan kemudian Nanda pergi ke sekolah seperti biasanya dan bertemu dengan geng Ladybugs. Guys, liatin, kok si gendut itu mulai berubah ya, kayak ada beda gitu dari penampilannya. Loh, itu si gendut. Ya makin kesini gue lihat-lihat pipinya makin tirus. Kelihatan lebih sehat juga nggak sih dia? Sabaran aja kali ya, aku juga mau tips dia tuh. Jangan-jangan pakai obat yang gak bener lagi. Ups, ayo. Ada yang kelihatan beda nih, tips dietnya apa tuh Nan? Bener lagi kata lo Tias, dia pakai obat yang gak aman. Jaga tuh mulut. Paham Nan? Dia. Aku awalnya sih langsing gara-gara minta langsing. Tuh kan, apa gue bilang. Dengerin dulu kalau orang ngomong. Lanjut. Ya, aku memang langsing awalnya gara-gara teh langsing, tapi kesiksa juga, aku jadi sakit, lemes, dehidrasi. Akhirnya aku konsultasi aja ke ahli gizi. Jadinya aku langsing dan sehat selama 5 bulan terakhir ini konsultasi ke ahli gizi. Dia susuan ke ahli gizi. Udah Len, Tias. Kayak kita nggak bisa dia ngebully dia terus. Dia kan udah berubah. Kita juga kan sampai sama dia sampai lulus nanti. Ini kita baikan aja gimana? Makasih ya Nanda tipsnya. Besok gue juga ke ahli gizi deh biar tahu kondisi kesehatan gue kayak gimana. Iya guys, kita baikan aja sama dia, nggak enak juga marah-marah dulu. Iya. Ya udah deh, maafin ya Nan. Nah gitu dong, berani mengaku kesalahan dan minta maaf duluan. Terus senyumnya ikhlas dong. Ya udah, aku maafin. Kalian jangan ngejudge orang dong. Kalian nggak tahu kan apa yang dirasain orang yang kalian judge itu. Iya, Maaf ya. Ya udah, maafin kita ya. Maaf ya Nanda ya. Kejauhan. Akhirnya geng Ladybugs menyadari kesadarannya dan meminta maaf kepada Nanda. Nanda pun sekarang sudah menjalani hidup yang sehat, tidak ada yang membuli dia karena dia sudah rutin menjalani konsultasi gizi. Terima kasih sudah menonton video drama kami. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.